Ken. Kamera sebelah sana deh. Udah sebentar ini kameranya Pak Hendri nggak jalan. Jalan. Oke lah. Jalan dulu. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan guru ini dengan keadaan sehat dan walafiat. Tak lupa pula kita panjatkan junjungan besar kita kehadirat kepada Muhammad Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh ilmu pendidikan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Acara yang kita adakan ini adalah acara diseminasi, yaitu aksi nyata pada modul budaya positif. Adapun susunan acara kita yang pertama adalah pembukaan oleh moderator, yaitu saya sendiri. Acara yang kedua, doa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Salmudin. Yang ketiga, kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sultan Daulat, Bapak Sardi Hendra SPD. Dan acara berikutnya adalah presentasi diseminasi aksi nyata budaya positif yang disampaikan oleh rekan-rekan CGP. Yang keempat adalah refleksi dari salah satu peserta presentasi. Dan yang keempat adalah penutup. Untuk mempersingkat acara kita ini, kita mulai dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, kita langsung saja ke acara kedua, yaitu pembacaan doa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Salmudin. Kepada Pak Ustadz Salmudin, tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولأستاذاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والعافية السلامة والهداية التوفيق والعناية علينا يا الله مدراستنا هذا SMA Sultan Daulat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anzil rahmah wa maghfirah wal afiyah salamah wal hidayah taufiq wal inayah alaina ya Allah wa khususan hadha firqah CGP angkatan 11 ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu kata sambutan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sultan Daulat, Bapak Sardi Hendra SPD. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan.
HP lumayan, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi Lumayan aja. wabarakatuh. Alhamdulillah saya masih diberi kesehatan panjang umur oleh Allah SWT sehingga kita dapat melaksanakan 3 rutinitas kita, khususnya untuk kegiatan diseminasi CGP. Tanpa terucapkan salam dari Nabi Muhammad SAW, kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang kadang-kadang ini. Yang saya hormati guru-guru, bapak guru dan guru CGP yang telah meluangkan waktunya untuk pelaksanaan diseminasi ini, yang juga ditugaskan pada CGP ini langsung dari kementerian. Yang saya hormati Dewan Guru peserta diseminasi CGP yang berbahagia. Di sini program CGP itu program pemerintah. Banyak hal-hal yang utamaan dari program pemerintah ini yang dijanjikan. Salah satunya bahwa peserta CGP ini bisa untuk memimpin sebuah sekolah. Yang kedua, CGP ini berpeluang juga untuk sebagai pengawas sekolah. Dan juga tak kalah pentingnya yang di CGP ini adalah adanya perhatian khusus untuk bisa sertifikasi. Jadi syaratkan yang belum CGP, belum guru penggerak, ini bisa juga untuk kedepannya bisa diikutkan lagi. Ya, berarti inilah yang dikasih peluang-peluangnya oleh pemerintah. Untuk apa tujuannya? Bahwa CGP ini untuk memajukan pendidikan yang berpusat pada siswa. Jadi kita selama ini mungkin terlupakan bahwa jalannya pendidikan ini salah satunya inti pokoknya karena adanya siswa. Kalau tidak ada siswa, berarti sekolah tidak jalan. Walaupun gurunya lengkap. Nah ini ya. Walaupun siswanya satu. Kalau di Jawa itu ada karena siswanya 2 kadang. Tapi sekolah itu tidak jalan. Kalau siswanya 2 tidak ada, berarti sekolah tidak jalan. Dan juga bahwa di sini ada juga namanya karya nyata, aksi nyata yang telah dipelajari melalui daring, juga melalui lokakarya, berarti didiseminasikan, istilahnya disampaikan kepada guru-guru beserta hasil daripada selama pendidikan dalam beberapa bulan ini. Dan juga akhirnya nanti program ini berjalan selama berapa bulan, Pak? Biasanya 6 bulan lamanya. 6 bulan lamanya. Jadi 6 bulan lamanya inilah yang diharapkan sama guru penggerak nanti setelah jadi guru penggerak untuk bisa menggerakkan sekolah ini yang lebih baik lagi. Hanya dibutuhkan Bapak. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah atas nasihat-nasihat yang telah diberikan. Langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu presentasi mengenai aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan secara bergantian oleh calon guru penggerak angkatan 11. Yang pertama itu nanti disampaikan oleh Pak Salahuddin SPD, ya, Pak Henry SPD, maaf, yang pertama Pak Henry SPD, yang kedua yang disampaikan oleh Pak Salahuddin SPD, yang ketiga disampaikan oleh Ibu Seli Muslimah SPD, lalu nanti ada ice breaking, baru kita lanjut dengan lanjut presentasi yang disampaikan oleh Ibu Salama SPD, lalu dilanjutkan oleh Ibu Asmita Asri SPD, lalu Ibu Titin Sumarni SPD, dan yang terakhir disampaikan oleh
Ibu Wahyudi Lubis SPD. Dan selanjutnya akan ada refleksi, artinya apakah presentasi kami ini bisa tersampaikan oleh rekan-rekan sejawat. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita lanjutkan presentasi pertama yang disampaikan oleh Bapak Henry SPD. Kepada Bapak Henry SPD, waktu dan tempat. Negeri 1 Sultan Daulat, Kota Subulu Salam. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memaparkan budaya positif. Nah, konsep inti budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan selanjutnya restitusi, segitiga restitusi. Kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu ya. Perubahan paradigma belajar, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita masuk di disiplin positif. Nah, disiplin positif adalah sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid menjadi pribadi dan anggota dari komunitas yang bertanggung jawab, penuh hormat, dan kritis. Disiplin positif mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang penting dengan cara yang sangat menghormati dan membesarkan hati. Tidak hanya bagi murid, tetapi juga bagi orang dewasa, termasuk orang tua, guru, penyedia penitipan anak, pekerja muda, dan lainnya. Apa dia tujuan dari disiplin positif? Nah, disiplin positif ini bertujuan untuk bekerja sama dengan siswa dan tidak menentang mereka. Penekanannya adalah membangun kekuatan peserta didik daripada mengkritik kelemahan mereka dan menggunakan penguatan positif untuk mempromosikan perilaku yang baik. Kita lanjut pada nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nah, di sini ada contoh dari nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri. Dan selanjutnya adalah keterampilan hidup. Nah, di sini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Konsep dari budaya positif selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik.
Kemudian kebutuhan dasar itu ada beberapa ya, Bapak Ibu ya. Ada 5 dasar kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Selanjutnya ada lagi kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ada kebebasan atau kebutuhan akan pilihan dan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Akan kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama kebutuhan dasarnya yaitu bertahan hidup. Kebutuhan dasar bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat psikologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan yang aman. Kebutuhan dasar selanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikut lainnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap Selanjutnya adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Nah, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Nah, kemudian bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematis dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Oke, kebutuhan selanjutnya adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memilih pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan yang menarik. Kebutuhan paling terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Nah, kebutuhan di kesenangan ini merupakan kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Bayangkan hidup tanpa bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Betapa menyedihkan, ya. Kemudian Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dan tingkat inteligensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting.
Manusia tidak berbeda, anak-anak dengan kebutuhan dasar, kesenangan yang tinggi, biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengkoleksi barang-barang yang disuka, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke motivasi perilaku manusia ya. Di motivasi perilaku manusia ini ada beberapa, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan penghargaan dari orang lain, dan seterusnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di mana hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba terjadinya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau apa yang tidak dilibatkan. Nah, di hukuman ini bersifatnya satu arah saja. Dan hukuman ini berupa hukuman secara fisik dan psikis. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Nah, di mana di konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya, sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan di restitusi, nah restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Nah, proses di restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri atas permasalahan yang telah terjadi. Adapun perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi bisa kita lihat dari contoh kasus berikut ya. Contoh kasusnya itu siswa tidak mengerjakan PR. Dimana kalau hukumannya biasanya guru menghukum siswa itu contohnya seperti hormat bendera selama 10 menit. Terus gurunya marah-marah dan muridnya takut. Gurunya marah, makanya dia melakukan hormat bendera. Nah, kalau konsekuensi, contoh dari siswa sering tidak mengerjakan PR tadi, konsekuensinya seperti guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya pada jam istirahat. Atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat PR-nya tadi. Dan guru tegas dan siswa diharapkan menghormati peraturan yang telah dibuat. Sedangkan pada restitusi, kalau kita buat restitusi pada contoh kasus ini, ya di restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apakah dirinya masih mengingat keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, di restitusi ini juga guru terbuka sifatnya dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kita lanjut ke 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol guru. Dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol guru, di mana guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Pada
ancaman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran agar berhasil, yaitu dengan cara dia. Contoh penghukum seperti patuhi aturan saya, kalau tidak awas. Nah, seperti itu. Atau kamu selalu saja salah, semua kamu tetap salah. Atau bisa juga selalu pasti, selalu kamu yang terakhir selesai. Nah, guru itu langsung menghukum atas sikap siswa itu. Selanjutnya adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut, di posisi ini murid akan memiliki penilaian dari yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Contoh merasa Di dalam budaya positif, ya, terlibat di situ di dalam budaya positif mengikuti lingkungan positif, kemudian di lingkungan positif itu ada keyakinan kelas, dan di keyakinan kelas itu nanti istilah letak peraturan kelas. Nah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu merupakan sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Jadi, keyakinan kelas ini lebih bersifat umum dan idealis, ya. Keyakinan kelas ini merupakan nilai dan prinsip-prinsip yang ingin dicapai, ya. Jadi nilai-nilai kebajikan yang sudah dibuat, contoh misalnya menghormati satu sama lain, ada nilai kebajikan di situ, ya. Berusaha untuk menjadi yang terbaik juga ada nilai kebajikan itu, ya. Jadi keyakinan kelas itu, ya, dibuat dari nilai-nilai kebajikan yang menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tersebut tanpa makna. Selanjutnya, tahapan menciptakan program kebajikan. Yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Jadi nilai-nilai kebajikan apa yang mau kita ambil? Nah, itu kita susun secara berdiskusi, secara bersama-sama. Kemudian tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian bersama di kelas tadi dengan cara sudah terdapat dalam kelompok. Selanjutnya, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dalam kelompok nilai kebajikan apa yang kita ambil untuk kita jadikan keyakinan kelas kita. Kemudian setelah dirangkum semua, buatlah poster atau poster kerjanya, ya, untuk media di sekolah agar semua warga sekolah dapat mengetahuinya. Dan selanjutnya, pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas ini kan tadi sudah
katakan lebih abstrak sifatnya daripada peraturan. Kalau peraturan itu kan lebih rinci dan lebih konkret biayanya. Kalau peraturan lebih spesifik. Contoh peraturan itu misalkan tidak boleh berteriak di kelas. Nah, gitu ya. Selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif pasti yang positif yang kita buat. Kemudian keyakinan kelas misalnya tidak terlalu banyak. Ya kan, nggak mungkin juga lah semua nilai kebajikan itu kita masukkan ke dalam keyakinan kelas. Jadi kenapa kita buat jangan terlalu banyak? Untuk mempermudah kita mengingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kita atau di lingkungan kelas kita tersebut. Kemudian seluruh warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat diskusi pendapat atau curhat pendapat. Jadi kalau semua kita ikut sertakan dalam pembuatan keyakinan kelas, jadi semua warga kelas merasa dia yang membuat keyakinan kelas dan akan mematuhi keyakinan kelas yang sudah dibuat tersebut. Kemudian keyakinan kelas ini juga bisa kita tinjau kembali dari waktu-waktu, misalkan nanti setelah dibuat keyakinan kelas sudah di share, sudah dilempar di poster, ditempel di mana. Nah, pada waktu-waktu ada keyakinan kelas yang kurang cocok. Jadi kita tinjau kembali atau kita ubah kembali secara dengan pendapat lagi. Bapak Ibu sudah mulai agak loyo gitu ya. Jadi supaya membakar semangat Bapak Ibu guru hebat, kita akan melakukan briefing terlebih dahulu, ya. Jadi caranya sama juga dengan yang pertama oleh Pak tadi, bukan sama modelnya ya, cuma samanya adalah saling berpasangan, gitu. Kalau kita pasangannya laki-laki, perempuan dengan perempuan, ya. Coba dulu Bapak Ibu cari pasangannya. Apa udah ikut? Iya. Ya. Jadi hidupnya dengan semuanya. Kecuali dengan Pak Kasuri, bunga yang berusia, kebaikan dengan ibu, Indra, jadi dengan jadi caranya begini nanti, kita ada ini untuk lebih akrab lagi, kita ya. Jadi yang pertama nanti begini, ada pasangan, pertama juga aku dan kamu, ya. Kalau aku itu pikirnya, ya. Kamu dan kamu saling berkaitan dengan dan kamu saling berjabat tangan, ya.
menyambung dari materi yang sebelumnya yang disampaikan oleh rekan-rekan CGP Angkatan 11. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Salma SPB. Saya juga merupakan calon guru penggerak Angkatan 11. Saya akan memaparkan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi, masih ngomong-ngomong dengan SPB tadi. Kenapa kaitannya gitu ya antara kebutuhan dasar manusia ini dengan budaya positif di sekolah gitu. Untuk membangun budaya sekolah yang bersifat positif, yang menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman ya, serta menciptakan pribadi siswa yang positif itu yang menjadi lebih baik, misalnya berdaya, kemudian bahagia. Salah satu cara yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah memahami ya kebutuhan dasar yang mendasari siswa kita itu berperilaku gitu. Jadi setiap orang itu ketika Bapak Ibu lakukan dan yang Bapak Ibu rasa itu yang terbaik untuk guru lakukan. Ada yang mau berkomentar akan hal ini? Bagaimana? Oke. Saya Bu. Oke, silakan kepada Ibu Wahyuni. Posisi kontrol yang mana? Baik, terima kasih kepada Ibu Titin Sumardi. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan di posisi kontrol yang pernah saya laksanakan sebelum saya memahami mengenai budaya positif tersebut, yaitu saya sering di posisi sebagai guru penghukum. Jadi sesudah saya mempelajari modul 1.4 ini mengenai budaya positif tentang posisi kontrol guru, saya melihat bahwasannya posisi kontrol terbaik adalah di posisi manajer. Jadi kita bukan hanya menghukum siswa, tapi memberikan kesempatan kepada siswa agar mampu menyelesaikan masalah yang telah dibuat. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu ini. Ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Wahyuni. Bapak Ibu, mari kita support atas komentar yang telah diberikan. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke bagian budaya positif yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah sebuah pendekatan untuk memecahkan masalah yang dilakukan oleh murid. Yang tujuannya adalah membentuk karakter murid dengan cara memberikan kesempatan kepada murid untuk berdisiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Nah, untuk segitiga restitusi ini saya sempat melakukan ini. Saya berharap kita bisa memperhatikan segitiga restitusinya di mana dari video yang akan saya tayangkan. Bapak Ibu, selamat menikmati videonya. Salam, silakan masuk. Apa kabar Heri? Baik Bu. Tadi Ibu dengar dari guru Heri, katanya kamu terlambat tadi ya? Iya Bu. Seingat Heri, udah berapa kali Heri terlambat?
Banyak, Bu. Sering terlambat itu merupakan kesalahan atau tidak, Heri? Iya, Bu. Oke, Heri berbuat salah itu memang kan manusiawi ya, Heri ya. Semua orang pernah melakukannya, tetapi kita yang terpenting itu kita bisa menyadari kesalahan kita dan tidak mengulangi kesalahan kita. Apa kamu setuju begitu, Heri? Setuju, Bu. Oke, kalau begitu kita cari solusi bersama ya. Kamu sering datang terlambat itu kan pasti punya alasan ya, Heri? Iya, Bu. Kenapa datang sering terlambat? Karena saya sering begadang, Bu, main HP. Begadang, main HP. Sampai jam berapa itu main HP-nya? Sampai jam 2 malam, Bu. Masya Allah. Kamu kan tahu, Heri, keyakinan kelas yang sudah kita buat kan? Tahu, Bu. Kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Disiplin, Bu. Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Penting, Bu. Nah, Supaya bisa datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. betul. Menghargai waktu itu penting karena sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang di sekitar kita, pekerjaan kita juga nanti dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Serta disiplin itu dapat melatih kita untuk rasa kepedulian terhadap orang lain. Bukan begitu, Heri? Iya, Bu. Ya. Misal karena sering terlambat, saya minta maaf ya, Bu. Oke. Itu sikap yang sudah baik ya, menyadari kesalahan kita, kemudian meminta maaf dan jangan diulangi lagi. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar tidak datang terlambat? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Oke, karena kamu sudah menemukan solusinya dan nanti ibu akan menghubungi orang tua kamu agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Ya, Heri ya? Iya, Bu. Ya, sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Irwandi, kelas 12 IPA 1. Terima kasih Ibu Guru, saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk Andre. Ibu benar manggil Andre, Bu. Ya, silakan Ibu. Andre, tadi Ibu dengar dari guru yang masuk di kelas kalian, katanya tadi kamu bertengkar ya di kelas. Iya, Bu. Saya kesal sekali, Bu. Kenapa kamu kesal? Seharusnya si Rizky selalu menyontek paksa tugas saya, Bu. Bukan cuma latihan, catatan semua dicontek, Bu. Dengan paksa. Iya, Bu. Kalau begitu wajarlah kalau kamu merasa kesal. Ibu juga kalau jadi kamu pasti ibu juga merasa kesal. Iya, Bu. Lalu apa yang kamu lakukan, Andre? Saya marah-marah, Bu, dan hampir saya merobek buku latihan Rizky, Bu. Oh, kamu berbuat begitu pasti ada alasannya kan? Iyalah, Bu. Masa saya diam saja? Saya kan sudah bersusah payah mengerjakan tugas saya. Masa Rizky terus menyontek, Bu? Memaksa lagi. Wajarlah kalau kamu merasa marah kalau pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh si Rizky ya. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih dari itu. Misalnya memukul atau memukul meja atau memukul si Rizky ya. Sekarang coba kamu pikirkan apakah tindakan
tindakan kamu tadi yang marah tadi sampai mau menyobek buku si Rizky tadi, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, Andre? Saling menghormati antar teman, Bu. Betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting nggak buat kamu, Andre? Penting, Bu. Baik. Kalau menurut kamu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kalau kamu mau marah-marah? Harus bersabar, Bu. Kalau begitu kamu bersedia tidak memperbaiki kesalahan kamu, Andre? Bersedia, Bu. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah tadi? Saya harus bersabar, Bu, dan menahan amarah saya. Jika ada teman saya menyampaikan paksa tugas saya akan melaporkannya pada guru tersebut, Bu. Iya, sudah tepat ya, Andre. Tindakan kamu nanti kalau misalnya ada lagi teman yang berbuat seperti itu, kamu nggak usah marah-marah, apalagi merobek buku mereka ya, Andre. Kamu silakan datangi ibu, lapor sama ibu ya, Andre ya. Oke, tetap semangat ya, Andre. Jangan marah-marah lagi sekarang. Kamu boleh balik ke kelas lagi. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Mario Firman Sihombing dari kelas 10A. Saya senang sekali diajak diskusi dengan ibu guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman saya. Saya harus belajar banyak bersabar dan menghormati teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu semuanya, diseminasi yang saya lakukan berbagi pemahaman tentang disiplin positif. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semuanya, kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada teman-teman hebat semuanya. Semoga apa yang saya paparkan tadi dapat berguna, terutama bagi saya, kemudian bagi kita semuanya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.